Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar tentang desain jembatan ukuran sebenarnya pada kompetisi jembatan Indonesia. Jembatan yang akan kita desain adalah jembatan tipe truss bridge ya, dengan dimensi jembatan sebenarnya yaitu panjang sebesar 40 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 5 meter. Adapun kriteria perancangan dalam desain tersebut yaitu dengan memakai spesifikasi baja dengan berjenis 7.850 kg per meter kubik, lalu modulus elastisitas 200.000 MPa, dan Poisson ratio 0,3, serta tegangan leleh 240 MPa dan tegangan ultimate 370 MPa. Adapun alat sambung pada ketentuan KJI terbaru yaitu menggunakan baut. Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir. Salah satu ujungnya eh, terdapat kepala baut yang digunakan untuk konstruksi sambungan tetap, bergerak, ataupun sambungan sementara yang dapat dibongkar. Selain itu, beban dalam perencanaan jembatan secara garis besar berupa beban mati, beban hidup, beban angin, beban aspal, beban pejalan kaki, beban rem, beban gempa, beban BGT atau beban berjalan terekstrim, dan beban BTR atau beban tetap rencana. Peraturan yang kita gunakan dalam mendesain jembatan sebenarnya yaitu menggunakan LRFD tahun 99. Selain itu standar pembebanan menggunakan RSNI T02 2005, lalu standar profil baja menggunakan JIS atau Japan Industrial Standard dengan data spektrum gempa berasal dari website www.puskim.pu.go.id. Dalam metodologi perancangan, langkah-langkahnya pertama, kita merencanakan konfigurasi rangka batang. Lalu kedua, material yang digunakan pada kesempatan kali ini adalah baja dengan BJ37. Lalu selanjutnya mendefinisikan beban yang akan bekerja pada struktur. Yang keempat adalah mendefinisikan kombinasi beban berdasarkan SNI tahun 2022. Lalu kita melakukan pemodelan 3D pada software SAP 2000. Selanjutnya kita menganalisis gaya dalam yang bekerja pada setiap elemen. Lalu kita mendesain profil yang akan digunakan pada setiap elemen dan cek berat serta lendutan arah vertikal. Sistem struktur yang akan kita gunakan yaitu tipe Truss Type Truss ya, seperti pada gambar berikut dengan menggunakan peletakan sendi dan roll. Pada gambar eh, dijelaskan bahwa ini adalah jembatan sederhana 3D dengan tampak samping dan tampak depan seperti gambar. Dalam pemodelisasian struktur itu kita harus menganalisis secara akurat dengan menggunakan software. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan software SAP 2000 dengan pemodelan secara 3D ya, supaya mendekati model jembatan nyata. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana cara pemodelannya atau tahap-tahapannya dalam pemodelan. Pertama, kita mendefinisikan dulu material yang akan digunakan, yaitu menggunakan BJ37 dengan modulus elastisitas 200.000 MPa dengan Poisson ratio 0,3. Selanjutnya F yield sebesar 210 MPa dan F ultimate sebesar 340 MPa. Selanjutnya kita mendefinisikan plat dan material. Pada ini kita akan
mengasumsikan bahwa plat adalah beton dengan tebal 20 cm dengan kualitas beton sebesar 40 MPa. Lalu kita definisikan beban yang akan diterima oleh struktur, yaitu ada beban mati tentu ya, lalu beban angin, beban BTR, beban aspal, trotoar, beban pejalan kaki, beban rem, beban gempa, dan beban hidup. Lalu setelah kita mendefinisikan kombinasi beban, selanjutnya kita merilis momen yang terjadi agar tidak terjadi torsi pada elemen yang kita bangun atau yang kita rancang gitu ya, dengan frame release seperti berikut. Selanjutnya kita definisikan jenis perletakan yang akan digunakan. Kita sepakat bahwa perletakan yang digunakan pada jembatan adalah sendi dan roll seperti berikut. Ini adalah sendi dengan translation 1, 2, 3 dan roll translation 3. Selanjutnya kita memasukkan beban yang akan diterima struktur sesuai dengan jenis bebannya. Masing-masing seperti tadi, ada beban mati, beban hidup, beban gempa, dan lain sebagainya. Adapun untuk beban gempa, kita mendefine respon spektral rencana yang kita dapat dari data Puskim dengan spektrum gempa seperti berikut. Selanjutnya, kita akan mendefinisikan arah gempa, yaitu arah gempa X dan arah gempa Y. Ya, masing-masing ini adalah contoh eh, peletakan gempa X dan ini adalah contoh peletakan gempa Y. Setelah semua kita masukkan, selanjutnya kita lakukan run pada program software SAP 2000 seperti pada berikut. Nah, dalam analisis struktur, tadi dikatakan bahwa ada beberapa jenis beban ya, tapi secara garis besar ada dua jenis beban. Pertama adalah beban permanen dan kedua adalah beban lalu lintas. Beban lalu lintas kita hitung secara manual di Excel, maka didapatkan beban trotoar dengan lebar 50 cm dan tebal 40 cm dan dengan panjang total jembatan yaitu sepanjang 40 meter didapatkan beban perluasan adalah 10 kilonewton per meter persegi. Lalu beban aspal dengan tebal aspal yaitu 0,1 meter didapatkan beban perluasan yaitu sebesar 17 kilonewton per meter persegi. Lalu beban BTR didapatkan Q 100% dari FBD yaitu sebesar 2,06 kilopascal dan 50%-nya yaitu 1,03 kilopascal. Lalu beban BGT didapatkan beban FBD-nya sebesar 67,4 kilonewton per meter. Beban pejalan kaki berdasarkan SNI tahun 2005 didapatkan beban 5 kilopascal, beban rem sebesar 0,45 kilopascal, dan beban angin sebesar 4,1 kilonewton. Dan tadi beban gempa didapatkan dari website puskim.pu.go.id di mana kita mendesain di daerah atau wilayah Palembang. Ya, dengan kombinasi pembebanan berdasarkan SNI tahun 2002 didapatkan kombinasi pembebanan seperti berikut. Lalu kita lakukan analisis gaya dalam struktur, ya, didapatkan bahwa eh, pada top chord didapatkan gaya tekan sebesar minus 5.531 kilonewton, lalu pada bottom chord eh, yaitu beban atau gaya tarik sebesar 2.655 kilonewton,
Lalu di diagonal ujung didapatkan gaya tekan sebesar minus 2782 kilonewton. Lalu di diagonal tengah didapatkan gaya tarik sebesar 3895 kilonewton dan tekan sebesar minus 1084 kilonewton. Selanjutnya kita lakukan analisis lanjutan di mana rumusnya yaitu L atau panjang keseluruhan jembatan dibagikan dengan 1000, kita dapatkan 40 milimeter. Bahwa artinya yaitu lanjutan maksimal yang diizinkan yang terjadi pada eh, desain dari jembatan ini adalah 40 milimeter. Lalu mengenai desain profil, ya, dalam perencanaan tahanan tarik baja tergantung pada 5 kondisi batas, yaitu kondisi leleh pada luasan kotor penampang, kondisi fraktur pada penampang bersih, kondisi keruntuhan akibat blok geser, kondisi kegagalan pada sambungan, dan kegagalan pada plat buhul. Adapun mengenai tahanan tekanan secara teori, kekuatan tarik dan tekan suatu profil baja adalah sama, tetapi hal ini sering tidak tercapai karena baja mengalami kondisi tekuk, tekuk global dan tekuk lokal yang mempengaruhi inersia sumbu, kekompakan, dan panjang elemen. Tadi setelah kita hitung di Excel, maka didapatkan data profil terpasang, kekuatan aksial profil dan rasio aksial pada masing-masing chord, yaitu atau dipakai profil masing-masing sebesar berikut, yaitu di top chord di bagian tengah memakai profil tube 600,22 dengan rasio 0,08, di top chord bagian ujung menggunakan profil tube 450,12, lalu bottom chord menggunakan tube 400,22, lalu diagonal ujung menggunakan profil tube 500,12 dan diagonal tengah menggunakan tube 450,12. Sedangkan cross girder memakai tube 450,22 dan ikatan angin yang sering terlupa kita dalam menganalisis menggunakan tube 316. Secara ringkasan, desain profil baja yang profil jembatan yang kita desain yaitu berat jembatan total yang kita dapatkan dari eh, software yaitu sebesar 207,46 ton, lalu defleksi atau landutan 14,5 milimeter, lalu dimensi jembatan sesuai dengan soal awal yaitu panjang jembatan 40 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 5 meter dengan material jembatan eh, top chord bagian tengah menggunakan profil tube 622, lalu bagian top chord ujung menggunakan tube 450,12, lalu bottom chord menggunakan tube 422, lalu diagonal ujung menggunakan tube 512, diagonal tengah menggunakan tube 450,12, lalu cross girder menggunakan tube 450,22 dan ikatan angin atas pojok menggunakan tube 316. Jadi begitu eh, mengenai desain jembatan sebenarnya. Jadi setelah ini nanti kita akan mendesain jembatan skalatisnya, lalu kita menghitung rencana anggaran biaya dan kita mendesain bagaimana cara pelaksanaan dalam pelaksanaan pembuatan desain jembatan, jembatan skalatisnya, begitu. Jadi untuk pertemuan sekarang demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.